Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah. Shalom, Alehem Shalom. Ya, senang sekali pada malam hari ini kita boleh kembali berkumpul lagi dalam persekutuan doa Santo Yusuf. Biar kiranya sungguh sukacita Tuhan melingkupi kita semua pada malam hari ini, amin. Dan pada saat ini kita mau mengambil sikap terbaik kita untuk hening di hadapan Tuhan. Kita mau membuka hati kita dan membiarkan roh Tuhan bekerja. Memeras kasih Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Pada saat ini, mari kita mulai persekutuan doa ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini kehidupan kami boleh penuh dengan sukacita, boleh penuh dengan kesehatan. Kami percaya semua yang Kau berikan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Walaupun mungkin ada batu kerikil yang menghalangi jalan kami hari ini, walaupun mungkin kami terkena hujan, tapi kami percaya Kau juga masih menyediakan matahari dan Kau memberikan jalan yang terbaik untuk kami lewati. Biar kami Bapa boleh selalu berproses bersama dengan Engkau dalam setiap jalan yang Kau tunjukkan kepada kami. Kami mau belajar Bapa untuk selalu bertumbuh di dalam Engkau. Biar Tuhan, Kau kuatkan selalu kami agar dalam setiap proses yang kami lewati, sungguh kami juga membawa Engkau Bapa dalam setiap hidup kami. Agar pada akhirnya nanti ya Bapa, kami boleh dengan Engkau terbang lagi untuk melangkah lebih jauh lagi ya Bapa. Hanya bersama dengan Engkau dan di dalam Engkau. Kami mau kuat ya Bapa bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau dengan tarian kita, dengan nyanyian kita mau sama-sama nyatakan bahwa di dalam Tuhan kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung di dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi seluruh langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. sungguh aku mau terbang bersama dengan Engkau, Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. benar ya Bapa, kami sungguh mau terbang lebih jauh lagi bersama dengan Engkau. Sungguh Bapa, karena kasih-Mu hingga saat ini kami boleh bertumbuh. Dari kami kanak-kanak Bapa hingga dewasa saat ini, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu Bapa, hanya karena kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Kau yang selamatkan kami dari dosa. Walau kami terjatuh lagi, tapi Kau angkat kami lagi karena kasih-Mu ya Bapa. Berulang kali kami mungkin terjatuh, tapi Kau angkat kami karena kasih-Mu. Lewat salib penebusan-Mu ya Bapa, Kau menebus setiap dosa kami. Kau layakkan kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, dan kami sungguh bersyukur Bapa. Biar sungguh dalam saat terendah kami, sungguh Bapa Kau yang ajar kami, Kau yang kuatkan selalu langkah kami, untuk kami boleh melangkah lebih jauh dan terbang lebih tinggi lagi. Dalam setiap pencobaan yang Kau berikan, kami mau sungguh katakan kami bersyukur Bapa, kalau kami masih mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, mengulurkan tangan-Mu, mungkin lewat orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Bapa, dan pada malam hari ini kami mau sungguh katakan, kami bersyukur dan kami sangat mengasihi-Mu, mencintai-Mu Bapa, sama seperti Engkau juga mengasihi kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami mau Kau dalam setiap kerinduan kami, dalam setiap kelemahan kami ya Bapa. Kami percaya kami mendapat kekuatan daripada-Mu. Kami mau sungguh menari dan menyanyi bagi-Mu Tuhan, bersorak terus sampai kami sungguh Bapa, sungguh terus membawa Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh kami bisa menjadi berkat Bapa untuk dan menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Kami sungguh mau membawa Engkau dalam hidup kami Yesus. Kau sungguh mulia Tuhan, Kau sungguh ajaib dalam setiap perbuatan-Mu, dalam setiap kasih-Mu ya Bapa yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biar sungguh nama-Mu Tuhan boleh semakin tersiar ke seluruh penjuru bumi ya Bapa. Biar kami boleh sungguh menjadi anak-anak-Mu Bapa, dan terus bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kami mau menyanyi terus dan bersorak bagi-Mu selalu ya Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
Sungguh Tuhan, dengan mulut kami mau selalu mengatakan Bapa kepada setiap orang di sekeliling kami bahwa Engkau sungguh besar, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh ajaib. Biar sungguh Bapa dalam setiap kami, dalam setiap tingkah perbuatan kami boleh sungguh menunjukkan kasih-Mu yang besar. Walau 1000 rebah Bapa di kanan kami, Kau tetaplah Allah kami, Kau tetaplah penolong kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ini. Kepada ini, mau mendengarkan setiap firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui Ibu Sani, biar sungguh perkataan-Mu boleh terucap dalam Ibu Sani, sehingga kami yang mendengarkan juga boleh semakin terberkati pada malam hari ini, sehingga akhirnya kami pun juga boleh memberkati orang-orang di sekeliling kami. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam, mendengarkan setiap firman-Mu, hingga kemuliaan-Mu Bapa boleh tersiar di penjuru bumi. Karena segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bisa high and low yang mana ya, high and low. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah ataupun di jalan atau di mana saja. Dengan kecanggihan dari sekarang juga dengan internet, kita bisa bertemu di mana saja. Perkenankan saya, nama Sani, tadi sudah disebut bahwa saya ditugaskan untuk melayani pada malam hari ini di minggu kedua Selasa tahun 2022. Tentunya masih boleh ya kalau mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru 2022 ini. Kita sungguh mendapat bimbingan Tuhan, kita dilindungi terlebih-lebih dari virus corona yang merembak terus dengan berbagai macam variannya. Kita dicurahi kasih karunia dari Allah, perlindungan dari yang jahat, dan kesehatan serta berkat yang luar biasa. Amin. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Selamat tahun 2021. Banyak di rumah, ya, naik turun roller coaster, wah keren ya, ya roller coaster itu, high and low, ya kadang-kadang tinggi naik, jumlah virusnya ya, kemudian turun ya sekali ya, juga naik turun, kekhawatiran kita naik turun, kecemasan apalagi ya,
itu sudah kita bisa lalui berkat siapa? Berkat Tuhan Yesus. Ya, yang selalu melindungi kita selama tahun 2021. Semoga kita juga selalu dilindungi selama tahun 2022. Amin. Amin ya. Sebab itu kita harus nurut sama Tuhan. Benar gak? Kita harus nurut sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, kita mau ikuti. Ya, kita mau belajar taat dan setia kepada Dia. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah mendengar istilah akrophobia? Ada yang dengar, ada yang tahu akrophobia? Ya betul ya. Akrophobia itu adalah suatu penyakit mental yang takut akan ketinggian. Pernah dengar itu? Ada orang yang, aduh saya nggak mau naik tangga, saya nggak mau naik lift, ya, saya takut gemetar, sampai ada yang bercucuran keringat dingin, stres banget, ya, itu akrophobia, ketakutan yang berlebihan. Biasanya gejalanya itu ada yang keringatan, sakit dada, sesak napas, jantungnya berdebar-debar, mual, ya. Tubuh sampai gemetar, sakit kepala, itu yang kelihatan ya dari efek ketakutannya itu. Tetapi sesungguhnya kalau misalnya dari psikisnya itu merasa ada panic attack, serangan, kecemasan atau panik ya. Jadi wah udah bisa ngeblank gitu. Sampai ada yang di kereta gantung itu sampai berteriak-teriak karena dia memang akrophobia. Kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Ada bedanya ya, cemas dan khawatir ya. Sedikit ini saya juga buka-buka itu apa ensiklopedia, buka-buka YouTube, Google ya, Mbah Google ya. Apa sih bedanya cemas dan khawatir? Kalau khawatir itu hanya sebatas di pikiran, hal-hal yang spesifik. Aduh khawatir saya telat, kayak tadi, aduh khawatir nih saya bisa naik ke atas enggak nih, ngos-ngosan napasnya, maklum, udah lama nggak naik turun. Kemudian kalau cemas itu lebih luas dan mempengaruhi pikiran dan mental, ya. Jadi yang lebih luas lagi. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang high and low. Sudah bisakah? Mana ya? And low, rendah. Banyak yang bisa diungkapkan dengan istilah tinggi dan rendah. Contoh, makanan. Kita mau makanannya yang tinggi protein atau rendah protein? Ya, ada yang karena penyakit tertentu tidak bisa makan makanan yang tinggi protein. Mulai makan yang tinggi karbohidrat atau rendah. Untuk orang-orang tertentu yang berpenyakit diabetes tentunya harus rendah ya. Kemudian kalau misalnya kita membutuhkan, badan kita membutuhkan kalsium, tentu kita harus makan makanan yang tinggi kalsium gitu ya. Jadi ada banyak istilah dalam makanan, kan istilah rendah, tinggi, dataran rendah, ya kan? Kemudian tubuh manusia ada yang tinggi, ada yang rendah seperti saya, rendah atau pendek, ya. Kemudian pohon tinggi,
pohon yang rendah. Bangunan, ada bangunan high risk, ya. Bangunan yang tinggi tentunya resikonya juga tinggi, gitu. Kemudian lagi, misalnya ada ombak, ya, ombak tinggi, ombak rendah, dan ada hal yang tidak, kalau yang tadi itu kelihatan, nampak, bisa kita ukur, ya, tetapi ada yang tidak bisa kita ukur, misalnya status. Wah, statusnya tinggi banget, ya. Kemudian ada jabatan, ya kan? Itu abstrak, ya. Nah, kemudian ada lagi value-nya terlalu tinggi, begitu, ya. Masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. Kerugiannya mempunyai kalau high risk tentunya resikonya tinggi. Dengan bangunan yang tinggi, resikonya tinggi. Yang bangunan yang rendah tentunya resiko juga kena banjir. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan ambil dari ayat yang Lukas, mana nih? Kembali lagi yang awal. Lukas bab 14. Ya. Ayat 7 sampai dengan ayat 11, ya. Tentang tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Gitu. Di sini secara yang ayat yang ke-11 yaitu sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kita akan berfokus kepada ini ya, rendah merendahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah sudah bersabda sejak awal penciptaannya, melarang Adam dan Hawa untuk makan ataupun meraba buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Firdaus pada waktu itu. Tetapi karena bujuk rayu si ular yang mengatakan bahwa jika kamu makan buah ini maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Karena buah itu mempunyai arti, maka menarik hati Hawa. Kemudian akhirnya Hawa memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya. Jadi sesungguhnya pada awalnya juga manusia itu sudah cenderung untuk sombong dan ingin menyamai Allah penciptanya. Wah, kalau buah itu sama dong, tahu mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang ini bagus, mana yang enak dan sebagainya. Ya, itu kecenderungan dari manusia bahwa ingin seperti Allah. Bahkan mungkin pengen melebihi Allah. Tetapi Allah Bapa kita itu sungguh sangat baik. Dia selalu mengajarkan kita mulai dari nabi-nabinya yang dahulu. Contoh, pada Ayub, kita baca sama-sama ya. Ayub 22 ayat 29, Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Kemudian Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagikan rampasan dengan orang congkak. Kemudian dari Yakobus, tetapi
kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus berikutnya ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan engkau. Nah, ya, sebelumnya ini dulu. Jadi sudah dari awal ya, Allah Bapa itu peringatkan kita melalui para nabi untuk bersikap rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah sudah memberi contoh keteladanan yang harus kita ikuti. Kita tidak perlu mencari figur lain untuk kita teladani. Yesus anak Allah yang harus kita ikuti. Kita menjadi follower-nya. Yesus influencer-nya. Mengajak kita untuk hidup yang berkenan di hati Allah Bapa. Yesus adalah anak Allah yang tentunya sangat mengerti tentang hati Bapaknya. Kita sebagai pengikut Kristus hanya ikut teladan saja. Ikuti Yesus saja semuanya. Persis mencontoh, copy paste istilahnya. Ya, sudah kita pasti akan sampai kepada Allah Bapa. Nah, yang dibutuhkan tadi sudah disebut-sebut itu kerendahan hati. Apa sih kerendahan hati itu? Kerendahan hati itu diambil dari kata humility, bahasa Inggrisnya, dari kata humus, bahasa Latinnya, yang artinya tanah, yang artinya tanah. Berarti apa? Yaitu menempatkan diri, membumi ke tanah. Jadi istilahnya tuh glosor lah ke bawah. Ya, itu namanya humility atau kerendahan hati. Gereja secara khusus pada setiap hari Rabu Abu, ya, sebentar lagi nih, ya, tanggal 1 Maret ya. Ya, sekitar segituan ya, awal Maret itu akan memperingati atau mengingatkan kita bahwa kamu itu debu, kamu itu hanya debu dan akan kembali menjadi abu. Saya teringat seorang ibu sudah almarhum, namanya Ibu Ane Sanusi. Pada waktu di beliau menginginkan untuk dinyanyikan lagu Hanyalah Debu. Itu menunjukkan bahwa kerendahan hati beliau, menyadari bahwa beliau merasa hanya sebatas debu. Luar biasa sekali. Lalu saya mulai belajar tentang apa sesungguhnya kerendahan hati. Ya. Nampaknya memang banyak yang harus kita renungkan dan kita praktekkan. Bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi kita juga harus mempraktekkannya. Pertama, pengertian kerendahan hati itu adalah nilai yang diperoleh dari penghormatan. Seperti kerendahan hati itu mengantarkan kita untuk mengakui bahwa kita ini adalah kita hanya ciptaan di dunia, bukan apa-apa di hadapan Allah. Kasih.
Jadi seperti tadi dikatakan di awal tuh, Hawa, wah ingin supaya tahu tentang atau jelas-jelas bukan kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu kita mengakui bahwa kita itu di hadapan Tuhan tuh nggak ada apa-apanya, hanya debu. Kemudian kerendahan hati itu mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman bahwa ya kamu ini nothing, kamu ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Allah yang harus dijunjung, harus ditinggikan. Kamu hanya debu saja. Kalau sudah mati, dibakar atau dikubur, balik lagi ke tanah. Kemudian kerendahan hati membantu kita untuk melihat segalanya itu dengan kacamata Tuhan, bukan dari kacamata kita. Mungkin kita menganggap bahwa atau menilai seseorang itu, wah dia betul-betul rendah hati ya. Tetapi di mata Tuhan belum tentu. Karena nanti di bawah belakang ada yang namanya false humility. Jadi kerendahan hati yang palsu. Hanya Tuhan yang tahu, yang bisa menyelidiki hati kita. Betulkah orang tersebut sudah rendah hati? Kemudian kerendahan hati itu menghasilkan pengendalian diri kita akan Tuhan. Jadi enggak semena-mena. Ya tentunya lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Ya, menganggap segala-galanya itu dia hasilnya dia yang bisa ini mah Santo atau Thomas Aquinas mengatakan bahwa pengenalan akan diri sendiri bermula pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Sedangkan segala yang jahat pada kita datang dari kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi yang baik itu bukan saninya, tapi karena Allah. Sani sih jahat. Segala yang jelek itu ada pada diri Sani. Tetapi segala yang baik ada dalam diri Sani itu bukan karena Sani, tetapi karena Allah. Kerendahan hati itu sama saja ketergantungan terhadap Tuhan. Kerendahan hati membuat kita selalu menyadari kelemahan kita. Bergantung seutuhnya, sepenuhnya kepada rahmat Tuhan. Kerendahan hati adalah sikap hati untuk tunduk kepada Tuhan. Susah memang. Itu berproses. Santo Agustinus sendiri mengatakan, kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita dalam setiap perbuatan kita. Jadi, kalaupun saya berada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, bukan karena gagah perkasa saya, tetapi kemampuan yang Tuhan berikan. Tuhan mau berbicara melalui saya. Oke saja. Kemampuan. Apalah saya tanpa Tuhan? Apalah kita tanpa Tuhan? Kemudian ternyata kerendahan hati itu ada tingkatan. Ya, menurut Santo Benediktus yang hidup antara tahun 480 sampai 547, nilai-nilai yang termasuk kerendahan hati adalah
ketaatan, ya, kesabaran dan kesederhanaan. Kemudian Santo Benediktus membagi kerendahan hati menjadi 12 hal. Wih, 12 lagi ya. Banyak sekali. 7 hal yang berhubungan dengan sikap hati. Jadi 7 dan 5, semuanya 12. Ya, 7 itu ada hubungannya dengan sikap taat akan Allah. Taat kepada pembimbing rohani, karena kita Katolik ya kebetulannya. Jadi taat kepada pembimbing rohani. Mau mengakui kesalahan kita. Ada yang ngeyel aja kan? Pernah menemui orang yang ngeyel terus diomongin ya ngeyel aja, ya kan? Gitu. Kalau ini enggak, mau mengakui kesalahan. Kemudian bersedia untuk menerima hal-hal yang tidak nyaman. Dan yang ketujuh, melihat diri sendiri bukan sebagai yang utama. Memprioritaskan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kemudian 5 sikap tubuh yang berhubungan dengan kerendahan hati. Yang pertama, menghindari pemegahan diri sendiri. Ada yang bangga, ya. Ada yang, wah saya harus tampil di depan dan sebagainya seperti itu. Kemudian lebih banyak hening, diam. Kalau tertawa tidak berlebihan, wajar, tidak dibuat-buat. Kemudian tidak banyak bicara, lebih banyak mendengarkan. Lalu yang kelima adalah kesederhanaan dalam bersikap. Tadi dari Santo Benediktus ya. Sekarang apa kata Santo Agustinus yang hidup di tahun 1491 sampai dengan 1556. Ada 3 tingkatan kerendahan hati. Yang pertama, necessary humility, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan untuk menghindari dosa berat. Yang kedua, perfect humility, ketidakterikatan pada kekayaan atau kemiskinan atau kesehatan atau sakit penyakit. Kalaupun sehat, disyukuri karena itu anugerah Tuhan. Kalau sakit, tetap disyukuri bahwa Tuhan berbicara lewat sakitnya. Yang ketiga, most perfect humility. Apa itu? Sikap seseorang meniru Kristus, termasuk menerima dengan penghinaan dalam persatuan dengan Kristus demi kasihnya kepada Tuhan. Lalu mengapa kerendahan hati itu penting untuk keselamatan jiwa kita? Sudah jelaskan, tadi sudah dari awal disebut-sebut tuh. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripadanya. Karena Allah menentang tongkat, mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya. Jadi Allah Bapa tidak suka, Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Orang yang rendah hati itulah yang dikasihani, yang disayangi. Dan dengan kerendahan hati mengantar kita kesempurnaan kasih dan kekudusan.
Sebab itu sangat penting. Kita harus belajar rendah hati. Kemudian Santo Agustinus juga berkata, kamu tidak dapat mengasihi kecuali melalui kerendahan hati. Ya. Kamu tidak dapat mengasihi sesamamu kecuali melalui kerendahan hati. Sebab segala pertentangan atau konflik antara manusia selalu melibatkan kesombongan di kedua belah pihak. Masing-masing mempertahankan argumennya. Sama saja kan itu berarti sombong kan. Ngeyel terus, yang sini ngeyel, yang sini ngeyel. Yang saat ngomongnya 2 kata langsung samber 10 kata samber lagi. Itu kan menunjukkan orang-orang tersebut kurang rendah hati, tidak mau mendengarkan yang lain. Kemudian agar kita bisa mengasihi, kita harus apa tadi? Rendah hati. Dalam apa? Pertama, dalam pikiran kita. Rendah hati dalam pikiran itu yang seperti apa? Kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh cemburu. Itu kerendahan hati melalui pikiran. Kemudian kerendahan hati melalui perkataan kita. Kita tidak boleh bicara yang buruk-buruk. Untuk kerendahan hati melalui perbuatan apa? Mengambil tempat yang rendah dan tidak utama. Tidak menginginkan perlakuan istimewa. Kita baca tadi Lukas berapa? 14 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Bagi di rumah, bagi Bapak Ibu yang di rumah tentunya bisa baca ya dengan Alkitabnya. Yang ada di sini ada Alkitab juga ya, kita baca sama-sama. Judul perikopnya adalah tempat yang paling utama. Tadi halaman yang pertama tuh. Nah ini, seat of honor. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Atau ya. 1, 2, 3. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Karena kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, seat of honor. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin akan datang kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi tempat yang rendah, bukan yang utama. Membiarkan
atau memprioritaskan orang lain yang lebih penting, bukan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kerendahan hati memang mudah untuk diucapkan. Bagaimana melaksanakannya? Demikian itu terjadi pada diri saya. Setiap kali saya mencoba untuk merendahkan diri atau rendah diri, bukan rendah diri ya, rendah hati ya, beda ya, rendah diri dengan rendah hati. Ada aja, itulah godaan yang membuat saya harusnya nggak usah ngomong. Kenapa sih kamu ngomong saja? Diamlah. Tadi kan dibilang katanya harus bisa hening, ya, kurangi bicara, lebih banyak mendengarkan, begitu. Tapi seringkali kita lupa, tahu-tahu sudah ngomong terus, bicara terus, ya. Tentunya kita sebagai murid Kristus, Yesus guru punya kuasa yang sangat berkuasa, seperti bacaan pada pagi hari ini bacaannya itu bahwa Yesus guru yang punya kuasa. Sampai setan-setan pun, roh-roh jahat itu bisa keluar ya dengan kata-katanya. Nah, kita sudah punya contoh yang jelas, yaitu Yesus Kristus guru kita. Kita ikuti saja. Karena teladan Yesus dalam kerendahan hati itu sempurna, sangat sempurna. Ya, ada 3 cerminan yang utama dari kerendahan hati Yesus Kristus. Pertama, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, Yesus mau mengambil rupa sebagai manusia. Pada Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus kan Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Beda tadi dengan Hawa, ingin seperti Allah. Ya. Sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Sesuatu yang sangat hina. Kerendahan Yesus adalah dengan ketaatannya untuk melaksanakan tugas misi yang diterimanya dari Allah Bapa, yaitu untuk menyelamatkan manusia, para pendosa. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Termasuk menerima segala keadaan yang berkaitan dengan tugas penyelamatan itu. Seluruh hidupnya, hidup Yesus adalah cerminan kerendahan hati yang sempurna. Lahir di kandang hewan, hidup miskin sepanjang hidupnya di dunia, memar, dipukuli, dihina, dicambuk, ya, didera hingga wafat di kayu salib. Yang ketiga, setelah kenaikannya ke surga, Yesus masih menunjukkan kerendahan hatinya, yaitu apa? Mau hadir
di tengah-tengah kita, di dalam sakramen Ekaristi. Berupa apa? Hal yang kecil sederhana. Roti dan anggur. Yesus mau mendekatkan diri. Yesus yang adalah Allah mau mendekatkan diri dengan kita. Para murid, anak-anak Allah. Ya. Yesus yang begitu agung, yang tak terbatas, memilih tanda yang kecil dan sederhana berupa roti dan anggur dalam sakramen Ekaristi, agar kita tidak takut untuk datang kepadanya. Coba bayangkan kalau misalnya tiba-tiba aja geledek, ya orang besar sekali. Setidak-tidaknya kita kan takut ya. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus mau merendahkan dirinya menjadi roti yang dipecah-pecah untuk kita, agar kita memperoleh hidup yang abadi. Kemudian contoh mana lagi selain Yesus kan? Kita butuh keteladanan. Ya. Contoh-contoh tokoh yang rendah hati kita tahu persis, Bunda Maria, ya. Berapa menit lagi? Kemudian Santo Yohanes Paulus yang kedua, masih 10. Santa Bunda Teresa dari Kalkuta, Bapak Paus Fransiskus. Ya. Saya pernah mendengar sharing seorang pastor bahwa pastor saya lupa namanya, tetapi beliau sudah almarhum. Dia selalu katakan, dan beliau itu mendapatkan karunia dan talenta banyak sekali. Tetapi beliau selalu mengatakan, saya ini hanya keledainya Tuhan Yesus. Hanya keledainya Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesusnya. Kita tahu kan pada waktu Minggu Palem, ya, Yesus diarak menunggangi keledai yang sorak-sorai. Yesusnya bukan keledainya. Yang disoraki kan Yesus, bukan keledai. Nah, demikian juga pastor tersebut, bahwa Yesuslah yang dia bawa. Dia hanya sebatas keledai saja. Kemudian saya mendengar juga sharing seorang Muslim yang menerima Tuhan Yesus. Mengapa dia bisa berpindah menjadi Kristen? Karena dia katakan gini, saya punya teman seorang Kristen. Dia tidak pernah mengajari saya doa-doanya, memperkenalkan saya Kristus, Yesus, tidak. Tapi dengan kehidupannya hari demi hari, saya melihat bahwa orang ini berbeda. Orang ini menunjukkan kesabaran, kerendahan hati, ketulusan, murah hati, baik hati. Sampai akhirnya dia berubah. Dia mau mengikuti Yesus. Jadi evangelisasi kita yang efektif adalah keteladanan kita. Jangan sampai kita dituding, orang Kristen, orang Katolik kok kayak begitu ya. Bagaimana kita bisa menarik orang, mewartakan Tuhan, kalau Tuhan yang ada di dalam diri kitanya itu tidak terceminkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan refleksi. Sudah hidup kita mencerminkan seorang murid Yesus Kristus Sang Guru, guru yang berkata-kata penuh kuasa. Orang-orang pun takjub mendengar pengajarannya. Roh-roh jahat keluar, nurut sama Yesus. Ya. Mari di awal tahun 2022 ini, saat yang tepat kita kembali berkomitmen
untuk bertobat, untuk melakukan U-turn, berbalik arah seperti yang dikatakan oleh Monsinyur Anton kemarin pada misa perutusan, bahwa kita perlu U-turn, berbalik arah. Kita mau ikut Tuhan dengan segala resikonya, di dalam kerendahan hati, ketulusan, ketaatan, kesabaran. Mau Ibu? Ya, kita mau berkomitmen kembali ya. Kita melakukan apa? Resolusi, ya, yang sering diungkapkan seperti itu. Nah, ini ada doa. Doa ini doa untuk mohon kerendahan hati dari kelihatan enggak ya? Teks doa litani kerendahan hati. Doa oleh Melval, Sekretaris Negara pada masa Paus Pius ke-10, dan selalu didoakan sebelum misa. Doa ini pula yang didoakan setiap saat oleh Ibu kita Santa Bunda Teresa dari Kalkuta. Mari kita hening, kita berdoa. Yang ada di rumah bisa mungkin nanti membuka teks, cari di e-Katolik ya, juga ada, atau Katoliksitas itu juga ada di Google. Kita doa bersama-sama ya. Kita hening sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mau terus belajar ya Tuhan, di dalam hidup kami untuk mengikut Yesus, Putramu, Sang Guru. Tolonglah ya Tuhan, berilah kepada kami rahmat, kerendahan hati. Tuhan, Engkau proses, Engkau jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, dengarkanlah seruanku. Dari keinginan untuk dihargai, bebaskanlah aku Yesus. Dari keinginan untuk dicintai, bebaskanlah aku Yesus. Dari keinginan untuk ditinggikan, bebaskanlah aku Yesus. Dari keinginan untuk dihormati, bebaskanlah aku Yesus. Dari keinginan untuk dipuji, bebaskanlah aku Yesus. Dari keinginan untuk diutamakan dari yang lain, bebaskanlah aku Yesus. Dari keinginan untuk dimintai nasihat, bebaskanlah aku Yesus. Dari keinginan untuk disetujui, bebaskanlah aku Yesus. Dari rasa takut dipermalukan, bebaskanlah aku Yesus. Dari rasa takut dianggap rendah, bebaskanlah aku Yesus. Dari rasa takut difitnah, bebaskanlah aku Yesus. Dari rasa takut dilupakan, bebaskanlah aku Yesus. Dari rasa takut diperolok, aku takutkan, bebaskanlah aku Yesus. Dari rasa takut dicurigai, bebaskanlah aku Yesus. Agar sesamaku lebih dapat dicintai dibandingkan diriku, Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku lebih dapat dihargai dibandingkan diriku, Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar
bertambah dan aku bertambah kecil. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku dipilih dan aku dikesampingkan. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku dipuji dan aku terabaikan. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku lebih diutamakan dibandingkan diriku dalam segalanya. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku menjadi lebih suci, menyadari bahwa aku dapat menjadi suci sebagaimana sepantasnya bagiku. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah dan Putra, dan amin. Terima kasih, Tuhan selalu beserta kita. Amin. Terima kasih Ibu Sani untuk pewartaannya pada malam hari ini. Kita kembali diingatkan untuk bagaimana kita menjalani hidup kita ini dengan sungguh rendah hati, membiarkan Tuhan lebih besar daripada kehidupan kita sendiri. Terutama tadi yang salah satu yang saya kembali diingatkan lagi, sebagai perempuan itu biasanya kata-katanya lebih banyak daripada laki-laki. Kata-kata hariannya berapa ribu kata saya lupa, tapi kalau nggak salah lebih banyak daripada laki-laki, jauh lebih banyak. Dan ya sebagai anak Tuhan Yesus pada malam hari ini diingatkan kembali bahwa rendahan hati saya harus kembali terbangun kembali, karena biasanya lebih suka berbukan mendengarkan orang lain. Jadi mari Bapak Ibu kita kembali untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus, pribadi yang rendah hati. Mari kita juga kembali berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada malam hari ini kami sungguh boleh mendengar setiap perkataan-Mu melalui Ibu Sani. Biar sungguh semuanya ya Bapa yang telah kami dengarkan boleh semakin membawa hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan biar kiranya Bapa, setiap hidup kami ini boleh sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menjadi persembahan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dan biar kiranya Bapa yang terima setiap persembahan hidup kami ini yang kami mau berikan dan kami mau nyatakan kepadamu. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan untuk minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema Sweet and Bitter. Kita akan kembali lagi bisa via link Zoom yang akan disebarkan nanti. Dan pada malam hari ini mari kita tutup persekutuan doa kita dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas dalam ini. Terima kasih kalau kami boleh kembali disegarkan pada malam hari ini dengan setiap firman-Mu. Biar sungguh setelah kami kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapa, kami boleh sungguh menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk sesama kami. Biar semua yang telah Kau tabur tidak kembali dengan sia-sia. Kami mau sungguh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau, biar kiranya Bapa yang berkati keluarga kami masing doa ini biar boleh semakin terberkati dan persekutuan doa kami juga boleh semakin bertumbuh Bapa di dalam Engkau dan senantiasa memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Karena segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu yang merasa terberkati, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Yesus, karena Tuhan Yesus sungguh sangat depan kita. Amin. Kasih setia Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sangat besar bagiku. Kita semua sungguh diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Selamat malam, sampai ketemu lagi di Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.